wewenang Oke, untuk record. Oke, siap. Silakan, Pak. selamat pagi Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, seperti yang sudah dibicarakan kemarin, gitu ya. Kalau di sesi live ini, insya Allah kita akan flipping. Jadi sesi live-nya kita minta peserta untuk mengerjakan lab-nya, gitu ya. Nanti di sesi yang non live-nya atau asinkronus, saya mohon Bapak Ibu membaca, kemudian mengerjakan tugas-tugas yang lain. Karena pada dasarnya CyberOps ini cuma baca saja dan memahami istilah-istilah yang ada. Eh, Oke, tapi untuk lab ini mungkin saya akan beritahukan beberapa hal tentang VirtualBox dan virtual machine yang sudah ada. Sebagian besar mungkin sudah mengetahui cara menggunakan VirtualBox, tapi mungkin ada beberapa yang masih belum. Jadi kita ulang sedikit ya Bapak Ibu, minta waktu 10 hingga 15 menit. Jadi kalau dari tempat yang kemarin, ada ya, link playlist. Oh, dibuang sama Pak Vidi ya Pak Vidi. Hah? Yang link Playlist apa? untuk ini Pak, untuk download itu kemarin. Kalau nggak salah saya taruh di situ Enggak. deh. Enggak, aku Oh ya, enggak delete. nggak ada ya? Enggak, Nggak delete. aku tidak mendelete apa-apa. Atau kemarin saya belum belum enter gitu, baru baru ngepost belum enter gitu. Nah, Jadi seperti itu. kalau di Google Drive kan ada VM ya, ada dua VM workstation dengan security onion. Jadi saya harap Bapak Ibu bisa mendownload hari ini karena besok Insya Allah kita akan pakai, gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah download, berarti Bapak Ibu perlu menginstall VirtualBox atau VMware. Terserahlah. Kalau sudah ada VMware, silahkan pakai VMware. Kalau belum ada sama sekali, coba pakai VirtualBox dulu. Sebab ada beberapa operating system tiba-tiba, bukan beberapa sih, kasus aja. Kebetulan mungkin di komputer itu VirtualBox-nya nggak bisa jalan gitu kan. Saya terpaksa pakai VMware. Jadi pada dasarnya sih secara umum VirtualBox atau VMware bisa dipakai untuk menjalankan virtual machine yang diberikan oleh CyberOps Associate ini. Cuma nanti kasusnya di setiap komputer bisa berbeda. Walaupun sama Windows tiba-tiba satu nggak bisa, satu nggak bisa. Jadi memang beberapa kali ngajar itu memang ada kasus-kasus tertentu nanti di setiap peserta. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu buka virtual box ya nanti akan keluar virtual manager seperti ini. Kalau aslinya sini kosong ya. Yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita mengimport ya. Mengimport dengan cara apa? Dengan cara kita klik bagian file ini kemudian ada import appliances. Jadi sangat mudah sekali. Setelah kita klik pada import appliances ini, kita cari file OVA-nya di mana. Nah, kebetulan di sini saya tidak akan mengimport yang apa namanya yang cyber opposition dengan seperti ini ya sebab dia besar sekali Bapak Ibu giga gitu. Jadi saya akan mencoba mencontohkan menggunakan metastoratable OVA file. Ini cuma 800 mega ya. Jadi kalau dia ekstrak dia cepat. Jadi OVA file ini adalah file kompresi sebetulnya. File kompresi file gabungan yang sudah dikompres. Isinya kalau dibuka itu akan ada kalau diekstrak ya akan ada beberapa file gitu. Akan ada beberapa file yang nanti akan diletakkan dalam satu folder gitu. Jadi sebetulnya virtual machine itu terdiri dari beberapa file gitu ya. Nah, itu dikompres di dalam OVA file ini. Jadi ketika kita import nanti kita akan mengekstrak file itu VirtualBox lah bukan kita ya. VirtualBox manager itu akan mengekstrak dan meletakkan dalam satu folder ya. Jadi kalau kita klik ya, kita open, kita pilih filenya di mana gitu ya. Kita klik, pastikan kemudian kita pergi di next. Nah, ini biarkan saja Bapak Ibu. Jadi biarkan saja tidak perlu uh, dipikirkan yang lain dan sebagainya, langsung pencet import. Nanti Bapak Ibu akan melihat bar seperti ini, ya kan? Nah, di sini dia importing. Dilihat ya ada VMDK, berarti dia sedang mengekstrak file VMDK dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan ada dua file yang akan diekstrak, ya kan? Metasploitable tahun 2017, lama sekali. Oke, VMDK. Nah, nanti kalau sudah selesai, nanti akan muncul di sini. Nah, kebetulan saya sudah mengimport dua kali di sini, gitu. Jadi dua kali metastable, mengimport metastable pertama kali, terus yang kedua dan yang ketiga nanti akan keluar sini. Nah, untuk membedakan antara
import yang pertama, kedua, dengan ketiga, nanti VirtualBox Manager itu akan menambahkan angka. Tapi kalau Bapak Ibu nanti akan menginstal hanya CyberWalk Workstation 1, Security 1, ya insya Allah nggak akan keluar angka. Nah, kecepatan ini, gitu ya, kecepatan mengekstrak ini, mengimport ini, itu tergantung dari prosesor, tergantung dari hard disk, ya. Jadi beda-beda gitu. Ada yang nanti komputernya bagus ya, i9 gitu ya, terus memori 32 gitu. Ya sangat cepat sekali. Nggak sampai semenit, nonton bisa langsung selesai. Jadi jadi sabar saja ya. Kok saya lambat gitu ya, kurang cepat. Nah, itu takdir yang bisa diubah Bapak Ibu dengan cara live biru. Takdir. Takdir yang bisa diubah ya. Jadi silakan hubungin. Ada Pak Ilham nggak di sini? Nah, kalau Pak Ilham dihubungin Pak Ilham. Nggak ada. Pak Ilham di CCND, Pak. Di CCND. Levelnya SMK itu, Pak. Level SMK, Pak. Oh iya, betul juga ya. Oke, ya, jadi seperti ini ya Pak Ibu ya. Kita lihat ya, beta stable. Jadi nanti kalau sudah dijalankan, sudah ada di sini, ya tinggal kalau menjalankan tinggal klik VM yang akan kita jalankan, kemudian klik start. Jadi sebelum itu kita akan lihat di sebelah kanan nih, kalau kita klik di setiap VM ini akan ada informasi yang di sebelah kanan. Jadi kita lihat di sini informasi-informasi yang nanti akan penting. Tapi yang paling penting yang akan saya lihat adalah operating system, gitu ya. Namanya sudah pasti ya, nama operating systemnya dia apa, gitu kan. Kemudian paling penting itu adalah ini, base memorinya berapa, gitu. Base memorinya berapa. Jadi Metasploit ini hanya memerlukan setengah giga, gitu, 512 megabyte. Sudah itu saja. Kalau kita lihat di workstation, workstation itu aslinya dia, ini sudah saya naikkan ya. Nah, aslinya dia adalah 1 giga saja, gitu kan. Cyber workstation itu 1 giga. Kemudian security ini aslinya 4 gig gitu ya, 4098 ya, 96. Kira-kira gitu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti lihat, nah bagaimana kalau kita punya memori yang lebih, katakanlah hard disk saya, memori saya nggak cuma 8 katakanlah, memori saya katakanlah bisa 16 atau apa, ya Bapak Ibu bisa ubah setting memori ini. Gimana caranya gitu ya? Klik pada workstation, kemudian klik pada setting, kan? Nah, nanti di sini ada macam-macam informasinya. Kita ambil yang sistem gitu ya. Nah, di sistemnya ada base memory. Nanti kita bisa geser atau kita tulis di sini. Digeser gitu. Kebetulan komputer saya hanya 8190. Jadi kalau digeser ini ada warna hijau, ada warna merah gitu. Kalau sudah sampai warna merah ini berarti akan affect performance operating system yang saya pakai Windows-nya itu. Jadi kalau bisa dinaikkan di bagian level yang hijau itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau lihat, oh cyber ini lambat, walaupun udah pakai 4 gig lambat gitu ya tentunya ya. Nah, Bapak Ibu bisa naikkan. Asal memori komputer Bapak Ibu hostnya itu memadai. Kira-kira seperti itu. Terus enaknya pakai VMware apa? Kalau kita ternyata ada masalah, katakanlah kita udah ngotak-atik cyber workstation, ngotak-atik tapi bukan betul gitu ya, malah jadi nggak tahu gimana cara ngebetulinya. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bisa delete VM itu, tapi kemudian dia di apa namanya, di kita lihat ya, kemudian diimport lagi gitu. Jadi setelah di delete diimport lagi. Cuma ketika mendelete kita harus perhatikan satu hal yang paling penting. Jadi kalau cara delete-nya gimana? Kalau kita klik kanan, Bapak Ibu, di sini ada remove. Jadi kita mau remove VM ya, klik kanan remove. Oh, ada yang minum kopi nih kayaknya nih. Ya. Jadi nah kalau kita remove gitu ya, itu ada 2 pilihan, ada 3 pilihan sebenarnya. Kalau cancel ya kita cancel ya. Nah, ini ada delete all file dengan remove only. Jadi kelihatan ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ada pilihannya delete all file dengan remove only. Nah, apa perbedaannya? Kalau remove only gitu ya, remove only itu dia akan hilang dari virtual box manager, tapi file-filenya itu masih ada di komputer Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau Bapak Ibu coba milih remove only ini gitu, nanti akan ada masalah. Nah, kalau delete all file, dia akan hilangkan dari VirtualBox Manager ini, ya kan? Sekaligus dia akan hilangkan semua filenya. Jadi delete yang file-file yang sudah diekstrak tadi itu, di delete semuanya.
Kalau pengen tahu di mana letak filenya itu, Bapak Ibu bisa lihat di sebelah sini, di bagian setting. Ini kan nggak ada ya, di sebelah sini nggak kelihatan. Di bagian setting, gitu ya, di bagian setting Bapak Ibu bisa melihat bagian advance ada snapshot folder. Jadi Bapak Ibu lihat ada snapshot ini sampai di bagian sini saja, nggak usah yang folder snapshotnya. Jadi bagian yang sini saja nih. Jadi di sini ada user VirtualBox VMs. Sampai sini saja, Bapak Ibu bisa pergi ke situ. Ya. Nah, yang user pertama ini biasanya sama gitu ya. Yang user yang kedua ini bisa beda-beda, tergantung dari username-nya tempat Bapak Ibu login di komputer Bapak Ibu. Ini untuk Windows ya, untuk Mac ya Bapak Ibu lihat sendiri dia letaknya di folder atau directory mana, silakan pergi ke situ. Jadi kita ambil contoh, kita lihat. Tadi kan pergi ke C, user ya kan, pergi ke user, ada user lagi ya kan. Nah, kemudian dia minta apa? VM, VirtualBox VMs ya kan, pergi sini. Nah, jadi Bapak Ibu bisa lihat, saya punya 5 VM, di sini pasti ada 5 folder. Dan foldernya sama dengan nama VM itu. Gitu. Biasanya lah ya. Nah, tadi kan saya mengimport ke Metasploitable 2. Jadi yang Bapak lihat Bapak Ibu, nah ini adalah dua file yang diekstrak oleh dia. Satu metasploitable2.vbox, satu lagi metasploitable terus tanggalnya 1.vdi. Nah, kalau saya delete ya, di sini ya, saya delete, kemudian saya delete remove ya, saya remove. Nah, remove tapi remove only. Ya, Bapak Ibu lihat, perhatikan ya. Saya hanya remove only, maka dia hilang dari VirtualBox Manager. Tapi filenya dia itu masih ada di sini. Gitu. Filenya masih ada di sini. Jadi ini akan jadi masalah. Gitu. Berbeda kalau saya remove dengan delete all, gitu ya. Remove, delete all, Metasploitable 1 kan. Bapak Ibu lihat Metasploitable 1-nya hilang folder itu. Nah itu yang kita inginkan. Tapi kalau kita ternyata Pak salah Pak, saya tadi nggak delete all file tapi remove only. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu perlu ke folder ini, kemudian di delete secara manual. Jadi kita delete saja secara manual folder tersebut. Maka itu akan menyelesaikan Bapak Ibu masalah Bapak Ibu ketika nanti mengimport. Ya, ketika nanti Bapak Ibu melakukan import. Jadi kalau kita ambil contohnya ya, nah, kalau saya cuma remove only yang metasploitable ini. Jadi foldernya masih ada dan saya coba import baru. Saya coba import baru di sini, maka Bapak Ibu akan bisa melihat apa yang jadi masalah. Ya kan? Nah, di sini tadi kita next saja, nah, import. Maka lihat ya, file to import appliances ini, kita klik pada detail, dia bilang gitu ya, apa namanya, already exist. Jadi folder Metastable sudah ada, Metastable.vbox-nya juga sudah ada. Jadinya jadi masalah ya kan, tidak bisa diimport. Jadi Bapak Ibu yang perlu lakukan adalah delete Metastable ini, ya kan? Kemudian kita import balik, import ulang, kita ambil dulu filenya, ya kan? Kita ambil, oke, kita pergi sini, kita import. Oke, kita import itu semua. Ini, import sampai nanti akan keluar. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sementara belum Pak. Belum ada ya? Oke. Kalau ada silakan ditanyakan. Ini kita tunggu saja. Oke. Nah nanti silakan Bapak Ibu download kedua OVA file, kemudian diimport dengan cara yang seperti ini. Oke, satu lagi yang problem yang biasa ada gitu ya adalah ketika mau diimport bisa, nggak ada masalah. Ketika mau dijalankan ternyata ada masalah. Nah, masalahnya itu paling sering adalah ternyata di BIOS-nya itu virtualization-nya belum di-enable. Jadi Bapak Ibu kalau ada keluar yang ada masalah-masalah dengan BIOS itu ya tidak mau di restart komputernya, masuk ke BIOS, kemudian cari option yang virtualization. Ya kan? Kalau apa namanya virtualization itu kalau di Intel itu namanya ini VT-X gitu ya. Tapi kalau di AMD namanya AMD-V
Jadi itu aja ini harus berjalan. Yang VT-X dengan AMD-A ini atau Harus AMD-P enable. itu harus aktif, harus enable, ya kan. Kalau dia masih disable, emang dia tidak akan bisa menjalankan hypervisor. Jadi itu saja rasanya yang paling penting. Nanti setelah itu saya harap moga-moga tidak ada masalah yang bersifat apa namanya bersifat teknis di setiap operating system. Jadi VirtualBox Manager ini bisa dijalankan di mana saja di apa namanya di apapun operating system itu, ya. Windows, macOS atau Linux versinya itu ada semua. Jadi silakan di-download sesuai dengan operating system yang Bapak Ibu gunakan. Oke, kemarin ada yang pindah gitu ke Windows gitu. Saya tidak tahu kalau masalahnya di VirtualBox berarti tidak perlu pindah gitu kan. Cuma mungkin kalau masalahnya di dia pakai Linux gitu kan, terus masalahnya di Webex ya mungkin itu ada permasalahan ya. Ada fitur Webex yang mungkin tidak bisa dijalankan atau ada masalah ketika menginstal. Kira-kira itu untuk sekarang ya. Nah, sudah 20 menit ya. Nah, saat ini nanti Bapak, ada berapa orang Pak partisipannya Pak Fidi? 54? 54 ya? 52 berarti. 52. Oke, rencananya gitu ya, kita akan breakout menjadi walaupun jumlahnya pesertanya segitu ya Pak, kita tetap breakout menjadi jumlah yang sama saja. Jadi peserta 74, jadi kita breakout menjadi 18 grup. 18 room, oke. Nanti Bapak Ibu akan random dimasukkan ke dalam room itu. Cuma nanti Bapak Ibu perlu ingat gitu ya, saya masuk ke room nomor berapa. Biasanya mereka tahu kan ya Pak ya? Bisa. Ya, bisa melihat room nomor berapa gitu kan. Jadi nanti karena kita ada untuk kali ini kita ada 4 lab gitu ya. Jadi 4 labnya ini gitu ya. Lab ini semua gitu ya. Dan ini kebetulan berhubungan dengan Windows. Jadi Bapak Ibu ya tidak semua peserta harus pakai Windows gitu ya. Cuma nanti yang bisa mengerjakan ini adalah komputer ya peserta yang menggunakan Windows. Jadi mungkin dan di dalam breakout itu Bapak Ibu bisa sharing ya, sharing screen, terus bisa ngobrol sesama peserta gitu. Jadi setiap room itu bisa sharing screen. Jadi mungkin yang sharing itu adalah peserta yang menggunakan Windows lah untuk kali ini, untuk kesempatan kali ini. Menggunakan Windows, silahkan dicoba. Nah ini kalau 18 dibagi 4 berarti 44 gitu, nanti ada 2 yang 5 ya. Oke, ada yang 2 yang 5. Berarti ini nanti adalah breakout room nomor 1 sampai dengan 4. Ya kan? Mengerjakan 3.3, kemudian breakout room 5 sampai dengan 8. Sampai dengan 8 dia mengerjakan 321. Ini tahu kan ya 321 itu kode di mana gitu. Itu silakan Bapak Ibu download di Google Drive kemarin, ada yang labs ya, ada yang lab sampai dengan 14 ya, ada yang lab 9, 10, 11, 9, 12 dong. 13 ya. 12. Hah? 12. Kita 5, yang terakhir itu 5 Pak. Oh, yang terakhir 5. Oh ya. 5 nih. 14 ya. 14. 13 itu berarti. 13 ya, 13. Kemudian kalau 13 ya betul. Iya, benar. 14 sampai 18. 14 sama dengan 18. Nah, kira-kira begitu. Jadi nanti diberikan waktu 20 menit ya. Berarti sekitar 4.45. Silakan nanti Bapak setelah 4.45 Bapak Ibu sekalian balik lagi ke main room gitu, keluar dari break room. Jadi pertama ingat dulu backroomnya nomor berapa gitu kan. Kemudian nanti setelah 9.45 8.45 di situ silakan kembali lagi ke main room. Nanti dari grup-grup ini ada yang dari satu lab yang sama ini akan kita pilih random room nomor berapa yang mendemokan hasil diskusi mereka. Kira-kira seperti itu. Kemudian biasanya Atau masalahnya kalau yang pakai HP mungkin nggak bisa sharing Pak. Jadi
Kalau misalkan ada room yang ternyata isinya menggunakan HP semua, tolong diinfokan juga ke kita biar nanti ada yang kita Dipindah change. ya. Karena Tidak. yang bisa melakukan sharing hanya yang dari yang menggunakan laptop. Oke, terus kemudian kalau ada yang apa namanya, ada yang nanti terkeluar, saya keluar gitu, putus atau segala macam, silakan masuk ke dalam meeting, nanti akan masuk di main room, terus bilang ya, Tadi di grup tadi di berapa? room berapa, di room Nanti kita berapa untuk masukin lagi. dimasukkan lagi. Kalau nggak bisa masuk sendiri lah. Iya. Oke. Kalaupun nanti ada yang baru join juga nanti akan kita lihat kira-kira akan masuk kemana. Ya, kira-kira begitu. Ya, mohon maaf Ya, menggunakan menggunakan HP. HP tidak apa-apa, tapi tidak Ya, bisa sharing saja Bapak Ibu. ya. Tapi paling nanti di dalam kelompoknya tolong dibantu teman-teman yang yang sedang sharingnya. Jadi misalkan Pak, yang ini kayaknya salah deh, harusnya begini. Nah, biar bisa diskusinya terjadi seperti itu. Ini maksudnya apa, perintah yang ini, tugas di sini maksudnya apa, kira-kira seperti itu. Itu yang kita harapkan. Oke, Oke, silakan Pak Fidi. Oke, jadi Bapak Ibu berikut setelah ini akan saya create 18 room di mana masing-masing partisipan kalau tercatat di sini ada 3 orang, jadi 3 sampai 4 orang karena baru ada masuk lagi yang satu. Nah, jadi nanti tolong diinfokan kalau misalkan ternyata di roomnya tadi semua menggunakan HP, tolong diinfokan ke kita Pak ya. Oke, kita mulai dari sekarang. Baik, 18. Oke, kita mulai Pak ya. Selamat mengerjakan. Oke, saya stop sharing. Langsung menghilang semua dari. Langsung menghilang semua dari sini. Wah, ini Pak Lipur baru masuk nih. Pak Lipur ini pakai Pak Lipur, oh belum aktif. Oke, masih ada yang belum masuk lagi? Oh, Ya, masih. baru Pak Lipur ini, tapi masih ini. Ya kelihatan dia pakai HP atau apanya? Untuk masuk ke break room-nya di mana ya Pak ya? Tadi saya agak Otomatis, kurang Bu. Otomatis, Bu. Oh, saya udah Ini masuk. baru masuk Bu Ade. Oh, baru masuk. Bentar, Tadi Bu. Kalau sih, baru masuk katanya. nanti saya Di arahkan. assign. Assign. Bentar, Baik, Bu. baik. Ini Ade ini pakai HP ya? Pakai HP saya coba cek biar kali nanti di Saya pakai laptop Pak. pakai laptop, maaf. Ya. Ini Pak Saiful ini masih belum join, baru join suara. Pak Lipur juga belum join connect Belum suara. join Pak Ali koneksinya, Idrus juga belum koneksi. Mohon izin bergabung, Nah, Pak. Iya. iya silahkan Bu Septia. Tapi kenapa di sininya Bu Ade nggak ada ya? Hah, gimana? Di sebelah Di kirinya yang participant. not assign-nya. Main meeting. Jadi main meeting lah Pak. Heeh. Jadi main meeting. Oh iya ya, nggak ada ya. Iya, makanya tuh. Atau yang terlambat nggak bisa masuk ya? Nah, ini buktinya yang baru masuk kayak Pak Willy dan sebagainya bisa masuk, Pak. Ini kenapa saya ada 2 ini, Pak? Saya pakai HP, Pak. Baru masuk, Pak. Saya ada 2. Siapa sih? Yang ada 2? Pak Syariful. Ini Pak Syariful. ini 3. Sariful, Firmansyah, Surdaryanto, saya. Terus di sini ada Pak Luhur, Pak Vidi juga. Ya, ini berarti masih di main room. Masih di main, Pak. Belum masuk ke breakout session. Kita mau hijrahkan. Pak Lipur. Pak Lipur posisinya Ya, masih ada Pak kamera Luhur. atau ininya belum aktif ya? Pak Lipur belum. Di chat aja sih, chat. Pak, mohon join audio. Tadi udah bisa.
Adik belum bisa dipindahin ya? Nggak nongol. Apa karena ini kali? Ada 2 kali. Enggak. Atau jangan-jangan saya nggak bisa mindahin, Pak. Hanya host saja yang bisa mindahin kali, Pak. Enggak, Saya nggak bisa dia semua. aku nggak keluar memang. Oh iya. Yang keluar tuh Coba saya sign ini out Pak dulu yang Lipur, ini. Pak Septa sama Pak Syariful. Nah, aku masukin. Tempatku Pak Sariful juga nggak bisa dipindahin. Sebentar. Nggak ada. Saya leave dulu dengan yang dengan Pak ini. Dengan Pak Luhur saya leave dulu. Apanya? Mungkin coba Live join lagi, Pak. Pak Sugeng minta tolong apa nih? Bentar. Itu di mana? Di Enggak, WhatsApp ya? tahu-tahu muncul Pak Sugengnya ada di mana? Akan cari Pak Sugengnya ada di mana? Kasih tahu di chat break room berapa. Sugeng. Oke. Juga belum, Pak. Sebentar, Pak. Record 4 Pak Sugeng itu. Ya, search-nya di sini ya, Sugeng. Oke, cari di sini Sugeng. Ada yang nggak ada? Kok bisa nggak ada Bu Ade ya? Kenapa ya Pak ya? Bu Ade bisa, atau coba gini Bu, apa namanya? Log out terus masuk join lagi Bu, coba Bu. Jadi saya live dulu ya Pak ya. Ya, live dulu terus masuk lagi. Mungkin tadi pas join pas lagi di breakdown gitu ya. Jadi Iya, jadi nggak masuk. jadi nggak masuk. Oke, Nggak masuk Pak dalam Lipur list sudah breakdown. masuk. Saya masukin ke yang masih 2 Pak ya. 2 itu breakout 11. Oke, silakan Pak. Kalau mau lihat lab-nya, breakout berapa, lab berapa, ada di WhatsApp group juga. Insya Allah. Oh, iya. Kita punya beberapa media komunikasi ini. Saya juga belum, Pak Andreas. Baru masuk lagi. Pak Andreas coba leave dulu, nanti join lagi, Pak. Mungkin tadi Oke, masalahnya live itu. dulu ya. Ya, Thank you, Pak. sama-sama. Baik, Mas Firmansyah. Nah, sekarang Pak Bu Ade baru nongol nih. Kita cari yang masih 3. Oh, berarti yang bisa masukin room cuma host aja, Pak. Oh gitu? Saya nggak keluar apa-apa. Oh, Pak, Nggak apakah bisa. saya pakai aplikasi webnya ya? Saya kan download. Nah, ini saya tadi coba pakai webnya. Malah harusnya yang download lebih bisa, Bu. Tadi mungkin karena Oh, pas gitu Ibu ya? masuk itu pas lagi di breakdown room-nya gitu. Oh, iya iya, baik Jadi baik Pak. Baik, saya join ke. Webex-nya bingung. Ini udah udah otomatis atau belum gitu. Nyangkut Oh ya. ya, baik baik. Terima kasih Pak sudah Pak Andreas dapat. juga nggak ada. Ya. Oke. Bu Ade masih di sini di SN. Oh, Udah. udah. Pak Fidi. Udah. Nah, Waalaikumsalam Pak Fidi. Firman. ya, Waalaikumsalam, Mbak Andreas. Oke. Sebentar, Pak. Mohon maaf Di ya, SN Pak, oleh masuk Pak. masuk. Enggak apa-apa, santai aja. Sering kok, Pak, di sini nanti keluar masuk, keluar masuk. Saya di room 7, Pak ya. Siapa? Pak Andreas belum di SN. Saya Pak di Firman room- belum di SN, Pak. Sebentar, Pak. Loh, Ya, siap. Gimana gitu? Pak Firman tadi sudah room 7 tadi. Iya, ini keluar lagi. Jadi room 7. Oh, oke, Oh oke. iya, oke. Silakan masuk room 7. Oke, saya masukin lagi room 7 ya, Pak Firman ya. Oke, silakan Pak. Siap. Nah, Pak Andreas dan Pak Lipur tadi kalau nggak salah udah saya SN deh. Belum pindah tapi, Pak. Belum pindah ya? Nah, ada nih. Harusnya berarti Kira-kira Webex versi baru. Beda baru. versi mungkin enggak. Nggak tahu juga nih. Nggak tahu juga. Kecuali kalau installnya 2 tahun lalu gitu, Pak. Ya, dia 2 tahun lalu belum ada break room soalnya.
Baru ini, Pak. Tapi kok nggak ada? Dia Siapa? kan juga nggak nongol. Pak Lipur nggak nongol lagi. Aneh ini. Pak Lipur pakai Aduh. pakai HP atau pakai ini? Pakai laptop nih kayaknya kalau lihat gambarnya. Sama Pak Andreas juga. Oh, hilang. Oh, udah exit mungkin. Saya kelihatan, Pak. Iya, Itu baliknya. Oke, Pak Jafar tadi sudah masuk breakout room belum, Pak? iya Pak. Breakoutnya di mana ya Pak ya? Sini, Ren. Coba awas dulu. Kalau Oh, belum masuk saya assign dulu, Pak, kalau gitu. Oke Pak. Takutnya tadi udah masuk terus keluar gitu loh. Iya. Ya, Pak, silakan, Pak. Oke Pak. Pak Andreas. Tinggal Pak Andreas nih. Andres nggak bisa. Nggak keluar. Pilihan Lipur assignnya masih nggak ada nih, Pak. Nggak ada. Pak. Nggak ada nih di aku. Nggak nongol di aku. Apalagi di aku. Nggak kelihatan lah. Aduh. Eh, Tapi udah, saya juga dia nggak udah bisa. nggak ada. Coba Pak, ini dimasukin ke lobby dulu, Pak. Nggak kelihatan, Pak Pak. Andreas. Siapa? Saya nggak bisa masukin ke lobby loh. Pak Andreas. ini. Emang nggak ada. Coba klik kanan, move to lobby nggak bisa. Pak Andreasnya ada di mana sih? Ada di sini kelihatan di bagian main meeting. Di aku nggak nongol. Aku cuma yang di main meetingnya cuma aku sama Pak Haji. Tapi dengar suara Pak Andreas. Saya masih, di saya masih 4 orang, Pak. Saya, Masih 4 Pak orang? Didi, Pak Luhur, sama Pak Lipur. Ya, Hah? saya kelihatan 4 orang. Oh, padahal Pak Lipur udah nggak ada di Pak tempat Lipur saya. ada Pak. Pak Vicky. Iya, di saya masih ada. Ini aku capture Oh, ya. gitu. Di sini, Pak. Aku bukti capture. Coba live lagi, Pak. Nggak apa-apa. Sebentar, coba biar lihat lagi ya. capture Eh, aku kirim di grup ya, bahwa di grup aja cuma isinya, oh udah hilang semua. Pak Andre lagi keluar nih. Oke, Pak Andreas keluar ya. Tetap nggak keluar. Breakotnya mabok ini kayaknya. Sudah masuk nih, Pak. Oke Pak, cuma ntar saya capture dulu, saya kasih lihat ke Pak Haji. Nggak apa-apa. Pakai web, Pak. Nyoba pakai web. Om Haji cek di grup yang bertiga. Tuh, tampilan aku kayak gitu. Nah, oh itu ya ini Pak Andre masuk kan? Iya, Sampai tapi Pak Andre. di main roomnya tuh lihat tuh, aku kirim di WA tuh grup. Nggak nongol. Iya. Makanya bingung. Kok bisa gitu ya? Atau hostnya tak pindah ke Pak Luhur coba. Hostnya dipindah, rekordernya mati nggak? Harusnya nggak ya? Nggak tahu ya, enggak kayaknya. Harusnya nggak ya. Sampai catat. Tak make host dulu, barangkali di tempat Om Haji bisa. Oke. Om Haji jadi Terus host. saya ngecek gimana kalau mau breakout session. Nah, klik breakout session, Terus muncul nggak nama Pak Andreas? breakout session, join, ask all to return, join. Kok so join? Broadcast message nggak ada tuh. Saya nggak ada breakout session ya. Hah? Nggak, di bawah. Di bawah break. Oh, oke, Di di start bawah. Oke. Oh, nggak keluar ya? Ya, nggak keluar ya? Nggak keluar. Oh, ini pakai Webex versi berapa nih, Pak? Iya, nggak keluar Pak Andreas. Ya sudahlah, Pak Andreas aktivitas sendirilah dari beberapa lab itu, Pak. Silakan. Baru, Pak. Yang ada di WhatsApp group itu ada Ya, ada breakdown beberapa lab ya. Sebentar Pak, saya jadikan Pak Vivi sebagai host. Agak aneh.
Jadi temuan nih kita ya. Pas breakout system, salahnya di mana? Pak Andreas pakai web atau pakai aplikasi? Coba join pakai web, coba. Oh gitu. Mau dicoba Pak, boleh Pak kalau mau dicoba. Aneh. Berarti ini aku pause dulu recordingnya ya. Menggunakan antivirus atau anti malware. Kira-kira seperti itulah tujuan untuk TCP view. Simple ya, cuma begitu saja, cuma buka, suruh buka, klik gitu kan. Terus warna ya. Warna itu kalau yang coba Ibu buka Edge lagi, Bu. Buka Edge lagi. Edge lagi. Edge lagi. Kita lihat nanti warna pertama kali Edge apa? Warnanya di Edge hijau harusnya. Oh, ini belum di Tadi kill belum semua Edge-nya ya. Nah, coba di kill. Hijau. Terus hilang. Hilang. Kalau hijau itu berarti dia baru proses. Gitu. Kalau kita kill coba seperti apa warnanya? Atau kita tutup? Kalau kuning dia baru melakukan koneksi atau ada perubahan. Kalau ditutup dia berubah terus hilang. Harusnya merah, Bu. Hilang. Ya. Jadi sebelum hilang dia merah dulu kan. Jadi kalau yang merah itu artinya dia sedang dalam proses kill. Kira-kira seperti itu. Siap. Oke, nah sekarang terima kasih Bu Dani. Sama-sama Pak. Saya stop ya Pak. Coba, ya. Pak Luhur, boleh nanya Pak Luhur? Boleh, silakan kalau ada mau nanya. Ini yang terkait tadi itu kan sama untuk mengecek proses-proses yang sedang berjalan di sistem gitu ya. Kita gimana tahunya itu ada file sistem yang kita kan nggak hafal semua file sistem itu memang dia layak berada di situ atau tidak gitu. Nah itu gimana cara mendeteksinya Pak? Oke, nah nanti siapa yang mengerjakan proses untuk apa namanya dengan Explorer nih, yang nanti lab berikutnya nih, yang 3, 2, 11 nanti saya akan kasih tahu. Oh gitu. Oke, cuma masalahnya gini Pak, untuk melihat yang proses yang sampai sedetil itu, mana yang berbahaya tidak berbahaya, itu memang perlu pengetahuan khusus gitu. Makanya hal-hal seperti itu nanti akan diberikan di tier 3 yang apa namanya, yang hunter gitu. Yang hunter itu ini siapa ya? Di belakangnya Pak Sugeng. Oh, belakangnya Pak Sugeng. Oke. Jadi apa namanya, proses threat hunter itu nanti yang bertugas untuk melakukan deep investigation. Jadi karena dia yang biasanya nanti di threat hunter itu di level yang ketiga itu kita sudah tidak bisa menguasai semua sistem. Jadi sudah akan ada orang spesifik. Kalau masalahnya di Windows yang ngerjain si A, yang masalahnya di Windows ngerjain si B, kalau Android si C, kalau masalah jaringan si ini, kalau masalah security si ini. Jadi bukan kerjaan di tier 1. Jadi itu ya kalau memang mau ahli di situ berarti ya memang kita harus mendalami, katakanlah saya mau mendalami Windows ya berarti silakan belajar secara khusus yang terkait dengan proses-proses keamanan di Windows. Tapi itu bukan untuk tier 1 ya. Kalau CCNA CyberOps ini kan untuk tier yang paling bawah gitu sebagai alert analis. Jadi fungsinya nanti tugasnya adalah menganalisa paket-paket yang mengeluarkan alarm, mengeluarkan peringatan gitu ya. Dia melihat paket ini memang betul-betul ada insiden atau tidak ada insiden. Itulah kira-kira Pak Sugeng ya. Nah, tapi nanti ada ya silakan Pak. Satu lagi Pak ya, yang tadi terkait yang dijelaskan Bu Dani tadi, kan ada yang warna merah, hijau, kuning. Mungkin bisa dijelaskan Pak, itu maksudnya apa ya, merah, hijau, kuning itu proses apa? Kalau hijau itu berarti proses itu baru berjalan Pak, baru open. Gitu. Baru mau mulai koneksi dan lain sebagainya. Itu. Nah kalau yang tidak berwarna itu dia sudah berjalan, gitu. Sedang berjalan. Nah kalau yang kuning itu kalau nggak salah dia ada perubahan gitu, ada something changing. Kalau yang merah itu sedang dalam proses kill, sedang dalam proses ditutup. Makanya nanti kalau yang merah itu biasanya terus hilang, hilang jadi apa? Jadi hilang lah gitu. Setelah merah terus hilang proses itu.
setelah Yang dikit. kuning itu biasanya ada update, Pak. Ada update, Soalnya ada kayak perubahan. ada komunikasi sebentar gitu. Gue di sini. Oh iya, udah gitu. Gitu. Jadi ada update perubahan, tapi prosesnya sudah berjalan sebelumnya. Oke? Boleh bertanya Pak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya lagi. Tadi kok banyak ini apa dimunculkan proses idenya sama ya, beberapa filenya sama, proses idenya sama, tapi hubungannya ke remote-nya bermacam-macam. Gimana? Ini yang nanya siapa ya? Pak Adam ya? Pak Primantara. Pak siapa? Primantara. Oh, Oke, Primantara. Nggak kelihatan soalnya. Oh, Primantara di bawah. Kamera Enggak, saya tidak tahu kotaknya ada di mana. Oke. Pak Primantara. Jadi gini Pak, apa kalau browser itu, ya kan kalau di browser itu ketika kita nyalakan browser, apa yang terjadi? Sebetulnya kan browser itu akan meminta satu file, katakanlah indeks HTML atau apalah ya gitu kan, ke satu. Jadi kalau Edge itu otomatis dia akan pergi ke Edge gitu kan. Dan di Edge itu nanti akan halamannya itu akan ada gambar, ada tulisan, ada link, ya kan, ada video gitu kan. Nah, itu satu objek sendiri gitu, Pak. Nah, satu objek itu berarti satu objek itu dia akan nge-link ke website yang lain. Jadi kalau gambar pertama berarti nge-link ke website lain. Makanya si Edge itu nanti akan mengeluarkan proses baru untuk nge-link ke website satu. Nanti di gambar yang kedua dia akan nge-link ke website yang kedua, minta gambar yang kedua gitu. Atau kalau ada video pergi ke tempat lain. Nah, seperti itu. Jadi makanya website itu termasuk yang kompleks ya, gitu ya. Yang kompleks karena kalau kita deteksi gitu ketika kita buka satu halaman itu dia nge-linknya ke banyak tempat gitu. Nah, itu di Windows nanti dibagi-bagi dalam bentuk proses. Gitu, proses kecil. Makanya di Windows itu kan kalau kita buka satu aplikasi, itu bukan berarti terus cuma satu saja yang berjalan, enggak. Tapi aplikasi itu mungkin dia akan membuka proses-proses yang lain. Proses-proses yang lebih kecil. Jadi kayak Word contohnya gitu ya. Kita tahunya satu, kita cuma buka winword.exe gitu. Tapi kalau ternyata winword.exe itu memerlukan koneksi ke internet, maka dia akan buka satu koneksi ke internet mungkin pakai proses yang lain. Bukan winword.exe tapi proses yang lain. Terus mungkin kalau perlu dia membuka kata untuk buka file, mungkin dia akan mengerjakan proses yang membuka file di bawah Windows itu. Nah, seperti itu di dalam website juga Microsoft Edge. Kalau dilihat ya, saya share coba. Salah saya ya. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Sudah. Microsoft Edge gitu ya. Kalau kita lihat di sini Microsoft Edge ketika dia terbuka, ya kan? Nah, Bapak Ibu pasti merasakan bahwa ternyata jadi nah, bisa kelihatan Bapak Ibu ya? Ada link ini, ada link ini, ada gambar ini, gambar ini, gambar ini. Nah, ini dah satu. Ini untuk nge-load ini saja itu satu proses. Untuk nge-load yang ini satu proses. Sedangkan ini kayak weather forecast ini kan pergi ke tempat lain kan, pergi ke website weather forecast, bukan websitenya si Microsoft, ya kan? Gambar ini, tulisan ini mungkin bisa diambil dari tempat-tempat yang berbeda-beda. Nah, itu nanti yang menyebabkan dia punya banyak apa? Banyak proses di bawah Microsoft Edge. Jadi ada Edge 1, Edge 2, Edge 3. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi prosesnya banyak gitu ya. Iya, prosesnya banyak. Tidak, proses ID-nya tidak beda-beda itu. Iya kan, dia kita lihat proses ID-nya kan beda-beda ya, Pak. Sama tadi yang bilang. Itu trading itu Pak Luhur. Pak Luhur. Iya. Itu istilahnya trade. Ya. Multi trading kan begitu. Satu proses tapi banyak trade. Iya, betul. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Izin berkomentar Pak Luhur. Iya, silakan. Ya, terkait mengenai proses-proses ID tadi Pak, terkait mengenai adanya banyak thread ya. Karena dulu tuh sepengetahuan saya ketika browser pertama tuh misalkan kayak Internet Explorer gitu ya, ketika kita buka beberapa tab juga ya, itu tidak memperbanyak proses thread-nya ya di task manajernya ya, tapi dia
akan membuat satu thread, tapi dia akan memakan jumlah memori yang besar gitu ya. Kemudian saat itu saya langsung dilihat tuh ketika ada Chrome muncul, kita lihat Chrome ketika buka beberapa tab, di situ multi thread-nya akan terlihat gitu ya. Jadi menurut yang sekarang yang seperti itu, sistem pembagian itu akan jauh lebih efisien. Nah sekarang artinya saya dulu memahaminya ketika tab baru maka akan ada thread baru di task manager ya. Tapi sekarang sepertinya teknologinya sudah beda lagi. Ketika kita membuka satu tab saja, di situ ada banyak link, maka proses-proses ID yang ada di task manajernya itu juga makin banyak. Nah ini mana yang lebih baik lagi nih? Apakah memang seperti itu? Prosesnya akan dipartisipasi seperti itu atau seperti apa? Nah, kemudian tadi untuk pemahaman saya untuk melihat adanya file-file yang janggal itu, saya biasanya melihatnya di port, Pak. Jadi kalau seandainya portnya masih sebatas wajar gitu ya, di misalkan kayak 443, 80 dan sebagainya itu wajar. Tapi kalau seandainya sudah berbau virus dan lain sebagainya, biasanya ID portnya itu sudah angkanya ribuan. Itu yang biasanya kita analisis bahwa itu berbahaya. Nah, kemudian selanjutnya yang ingin saya tambahkan juga sepertinya task manager ini merupakan tampilan GUI dari fungsinya NetStat di CLI-nya Windows ya, Pak Luhur ya. Mungkin itu saja Pak komentar dari saya Pak. Iya, ini Pak Muhammad Iqbal ini yang dari ini ya, dari Telio Pak ya? Betul Pak, betul Pak. Oke, terima kasih Pak Iqbal. Memang betul lah seperti itu. Dan kalau melihat tren thread itu sebetulnya kan memang sudah biasa di Windows ya dari dulu. Tapi kalau permasalahannya apakah browser itu beralih dari satu proses saja dengan satu thread ke multi thread itu, ya saya rasa mungkin menurut mereka itu yang lebih bagus lah ya. Di ini saya ya. Saya sendiri tidak ahli di Windows Performance gitu. Jadi mungkin bisa dicek sendirilah kalau memang ada minat ke sana. Terus apa yang dikomentari oleh Pak Iqbal tadi mengenai port tujuan ke tempat yang port yang tidak aneh itu mungkin juga salah satu yang bisa jadi indikasi bahwa ini koneksinya kok aneh gitu ya. Koneksinya keluar tapi ke tempat yang aneh. Nah, atau kalau koneksi ke tempat kalau yang koneksi yang ke 443 atau dulu 80 atau mungkin 22 yang lain-lain itu yang wajar-wajar gitu mungkin kita bisa anggap sebagai hal yang biasa, kecuali kalau kita emang nggak pernah SSH, nggak pernah telnet tiba-tiba keluar gitu ya. Nah itu ada seperti itu ya, kita anggap sebagai suatu hal yang mencurigakan. Apalagi tadi komentarnya. Ya itu saya rasanya memang betul Pak apa yang dikatakan Pak Iqbal tadi. Terima kasih Pak. Oke. Udah lebih nih. Jadi kan kita masuk yang berikutnya ya. Kalau ada apa-apa nanti bisa tanyakan di grup WhatsApp ya. 3211. Grup 5 gimana? Break 5. Break room 5. Breakout 5, 6, 7, 8. Oke, ada nggak yang ini? 5, 6, 7, 8. Ada yang ingin sharing? Halo? Halo. Nggak ada yang ini, kalau boleh saya Pak. Ya, boleh, silakan Pak. Boleh, silakan Pak. Arif. Baik Pak. Pak Fadli, Pak. Oh, Pak Fadli. Panggilan saya Fadli Pak. Oke. Pak Fadli tadi grup berapa Pak Fadli? Break group berapa? Break 8 Pak. 8, ya silakan Pak. Oke, jadi tadi setelah kami cobakan, jadi
masih sys internal, tapi ini proses explorer. Jadi Oke. kalau tadi yang pertama, sepertinya yang ada kaitannya dengan network gitu ya. Kalau yang di Ya. sini kayaknya lebih ke proses-proses internal yang ada di komputernya. Jadi ini proses explorer. Tadi di labs itu dicobakan kita bisa melihat proses Bisa dan digedein nggak, Pak? subproses. Yang kecil Eh, banget. Resolusinya Digedein. Bapak kegedean. Jadi resolusinya dikecilin, kegedean. Pak. Jadi kita atau Bapak Ibu Oh, kalau pakai komputer geser ke kanan itu ada zoom out dan zoom in ya. Geser ke kiri ya. Nanti akan keluar menu. Yang kemarin annotation itu kan di bawahnya ada zoom out atau zoom in. Tapi kalau Pak Fadli bisa mengecilkan resolusinya, atau mungkin karena saya dua layar ya? Enggak Pak. Bukan. Enggak ya? Display setting saja ya. Display setting. Settingnya Bapak gede banget. Terlalu besar. Diturunkan resolusinya. Nah, itu 1900. Keren. Ya, itu cukup. Kalah punya Pak Pidi kan? Lebih dari SD. Ini curiga 30 in ke atas nih jangan monitornya. Atau gini aja Pak, displaynya sama, cuma apa namanya zoomnya, settingnya juga diperbesar. Sebentar Pak. Yang di share aplikasinya aja Pak, jangan desktop Pak. Oh boleh. Nggak apa-apa Pak, di share itu, sebab kita akan melihat proses ID yang lain. Nanti kalau nge-drag gimana, nggak kelihatan kan? Iya. Kalau proses Explorer nggak kelihatan drag-nya. Saya malah bingung. Oke, Atau ini aja, sudah Pak. kelihatan? Sudah rasanya Pak. Sudah kelihatan ya? Ya. Ini sudah lebih baik. Oke. Jadi tadi di labs-nya itu belajar melihat proses, thread, sama ada sedikit soal registry. Jadi di awal itu tadi sama ya, case-nya pakai Edge. Jadi kita buka Edge. Kemudian nanti di proses Explorer kita bisa lihat di sini ada Edge seharusnya. Nah, gimana caranya Pak supaya bisa ngelihat langsung Edge, nggak usah di-scroll? Tadi ada find mana ya? Nah, itu tanda ladder bulat itu Pak atas. Samping itu. Diklik, tapi drag. Malah hilang. Diklik, di drag. Diklik, hold, drag ke aplikasinya. Ke aplikasi. Nah, jadi, ini dia. Klik dulu, nah ya. Udah tadi. Sudah Pak. Oke. Nah. Jadi di sini ada dia di labs-nya memberitahukan bahwa ada sub dari proses Microsoft Edge ini gitu. Dan kita bisa lakukan kill, kemudian kita coba satu ya. Sini ada kill. Kemudian ada juga tadi kita coba buka CMD. Ini tadi ya, drag ke sini. Nah, di sini ada anak proses namanya conhost. Jadi dia memberitahukan kalau misalkan kita melakukan proses misalnya CMD, di sini ada subprosesnya, kemudian kita coba ping, misalnya gitu ya. Nanti akan ada proses baru. Nah, ini ping.exe yang ini. Nah, kemudian diberitahukan di lab bahwa kalau kita kill top prosesnya, maka yang bawah juga akan terkill. Kalau tidak salah tadi gitu. Nah, sama halnya dengan Microsoft Edge. Nah, kemudian tadi ada juga yang kaitannya dengan apakah proses itu mencurigakan atau enggak. Tadi yang kayak pertanyaan Pak Sugeng, di sini ada tadi cek virus total. Di labs tadi ada itu. Kemudian akan muncul field tambahan di kanan virus total. Tapi ini sudah saya klik tadi ya. Jadi kita bisa klik dari sini. Dia akan buka browser dan ngasih tahu apakah aplikasi ini ada virusnya atau tidak dari database-nya virus total.
Ini Nah, kira-kira kira-kira aman atau tidak, begitu. Pak? Nih, program itu aman tidak, Pak? Kalau dilihat ini programnya aman sih Pak, tidak ada soalnya hijau dan tidak ada yang warning gitu ya, tidak ada yang merah atau kuning. Terus angka itu tadi mana? 0 per berapa tadi itu? Maksudnya apa, Pak? Nah, ya itu yang saya kurang paham Pak. 0/74 nih yang saya kurang paham. Mungkin Pak Luhur boleh menjelaskan. Nah, mungkin yang lain ada yang bisa menjelaskan juga. Dari grup yang lain mungkin. Mungkin dari 66 database-nya 0 dia dibilang nggak masuk ke database. Oke. Ya, jadi dari 66 antivirus tuh yang dia pakai untuk mendeteksi itu, tidak ada mendeteksi itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Jadi ini boleh dibilang file apa namanya conhost.exe itu file yang oke lah, tidak berbahaya. Gitu. Jadi kalau nanti kita lihat ada proses yang curigai gitu ya, Pak Sugeng tadi pertanyaannya kan, kita nggak hafal nih, pengen tahu apakah ini berbahaya atau tidak berbahaya, ya tinggal pergi ke proses explorer ini, klik sebelah kanan, kita cek virus total. Kalau nggak bisa dicek virus total gimana caranya? Ya kita cari filenya di mana tadi, kemudian kita buka virus total, kita upload file itu. Ya, upload file. Kira-kira seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan Pak Fadli. Baik Pak. Terus tadi ada lagi di sini kita lihat properties tadi kalau tidak salah untuk melihat thread. Jadi di sini ada thread. Jadi saat di aplikasi yang kita buka itu ada thread-thread yang tadi sempat dibahas. Jadi ini ada thread ID-nya. Kemudian address ini sepertinya address memori ya. Saya kurang paham juga sih. Sepertinya address memorinya, kemudian CPU yang dipakai dan info-info lainnya. Dan kita bisa kill thread itu gitu. Kalau tidak salah tadi kami coba bisa kill salah satu. Tapi mungkin muncul lagi ya kalau nggak salah. Ya, memang ada gitu. Oke, kemudian terakhir tadi ada soal registry. Jadi kita bisa buka. Saya lupa. Regedit ya. Iya, Regedit. Nah, ini tadi dia menunjukkan bahwa settingan. Jadi pas di awal buka proses Explorer, itu ada persetujuan gitu, ada agreement. Dan settingan agreement itu disimpan di registry-nya Windows. Nah, tadi path-nya ada di lab ya, di current user, software, kemudian sys internal, proses Explorer. Di sini ada agreement, EULA ya, apa tadi? EULA. EULA, ya, End user license agreement. Nah, di sini value-nya terset 1, artinya tadi sudah di-accept gitu. Kalau kita mau rubah, kita set sebagai 0. Berarti secara Windows sebetulnya dia belum di-agree gitu ya. Jadi kalau kita coba buka lagi, dia akan minta lagi. Kalau nggak salah tadi kami coba begitu. Proses Explorer ini. Nah, jadi dia minta agreement lagi karena value-nya di registry udah dirubah jadi 0. Nah, kita di-agree-kan, proses Explorer terbuka. Di sini seharusnya berubah lagi jadi 1. Tapi nggak berubah ya. Coba di-refresh. Di-refresh ya. Ya, lihat. Oh ya, benar. Itu sih mungkin ada yang lain mau ditambahkan. Rasanya labs-nya itu tadi. Iya, cukup. Memang sudah segitu. Mungkin ada yang mau menambahkan atau ingin ditanyakan mungkin. Halo, Oke. izin bertanya. Iya, Tadi silakan. pada saat yang virus total itu, yang dikirim oleh aplikasi sys internal itu application ID-nya saja atau trafficnya juga ya? Oh, yang dikirimkan ininya Pak, apa namanya hash value. Jadi coba Pak Fadli itu, nah itu ya hash. Jadi si aplikasi Process Explorer itu sebelum mengirim ke virus total itu dia menghitung hash value dari file conhost.exe itu.
Nah, nanti file value itu dikirimkan ke virus total mencari dalam database dia. Hash value ini mereka udah punya lah. Hash value ini adalah conhouse.exe, terus hasilnya seperti apa di display ke kita. Oke, makasih Pak Luhur. Ya, sama-sama Pak Irfan. Ada lagi mungkin yang lain? Kalau begini Pak, ini artinya harus connect ke internet ya ini kalau untuk cek ini ya. Iya Pak, kalau iya itu harus connect ke internet Pak. Iya. Kalau nggak connect ke internet ya kita nggak bisa kirim ke virus virus totalnya. total. Oke. Jadi bukan offline seperti antivirus biasa ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Ya. Tapi nanti insya Allah virus total itu sangat membantu kita menganalisa kan memang database-nya besar dan kita tidak memiliki database itu di SOC kita kan Pak. Jadi gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa file ini berbahaya atau tidak berbahaya? Ya virus total lah salah satunya. Kecuali kalau kita punya threat intelligence sendiri ya yang menganalisa seperti Talos atau FireEye, nah itu ya tidak apa-apa gitu. Tapi biasanya kan nggak ada gitu. Oke. Mungkin kita lanjutkan ya. Baik. Sudah jam 10.30 ke lab berikutnya. Jadi dari grup 9 sampai 13, 33.11 ya, 3.3.11. Mungkin ada yang mau voluntary lah, amal. Berbagi ilmu. Yang teman-teman yang lain. Ini yang beres duluan tuh Pak Martanto tuh. Lagi ngisi borang ya kan dia. Jangan suruh. Oke, baiklah ya. Jadi saya mohon izin untuk share ya. Pak Martanto ya? Okay. Ya. Jadi tadi kebetulan kita tentang menggunakan Windows PowerShell. Jadi Windows PowerShell yang kita pakai tadi langsung pakai Windows ini langsung. Jadi pertama instruksinya kita menjalankan PowerShell. Nah, PowerShell bisa kita start. Nah, kalau di sini milik dulu kita nggak perlu klik start dulu langsung di start. Nah, ini PowerShell kita ketikkan Windows PowerShell. Windows PowerShell di sini. Oh nggak kelihatan ya? Kemudian di sini nggak kelihatan. Pak nggak kelihatan tampilnya Pak. Oh saya lambat kali ya. Oke kelihatan Pak. Oh, iya. Semuanya delay kayaknya. Ya, jadi delay karena nih suaranya duluan gitu. Oke, ini sudah Pak. Saya rangkum sebenarnya tadi apa perintah-perintahnya ada apa aja di sini ya. Sudah saya rangkum dari tadi pertama perintah takdir. Nah di sini kita pengen melihat direktori mana yang bisa kita direktori get child item. Nah di sini kita masuk akses child item. Nah di sini ada banyak. Nah, ini kalau yang saya lihat ini berarti ada di direktori jadi user. Jadi kalau ke folder user di sini muncul ada banyak ya, seperti ini. Kemudian perintah selanjutnya ada start min-h ya. Nah ini kalau H itu artinya help, jadi kita dengan perintah start itu bisa kita lakukan perintah ya. Contoh di sini startnya kita tambah mentor di situ. Nah di sini mentor itu tentang interface. Di sini interface-nya apa aja, kemudian tentang ID versi 4, ID versi 6-nya. Nah, kemudian untuk perintah selanjutnya kita harus menggunakan admin ya. Jadi kita close dulu, kemudian kita buka lagi PowerShell-nya tapi di run as administrator. Nah, setelah ini muncul, kemudian kita ke yang upnow. Nah, start main upnow. Ini ada banyak proses yang berjalan yang kita lihat.
PCC ya. Jadi semua protokol PCC yang ada itu bisa tekan ada PCC, UDP, koneksi. Ini koneksi di hotelnya ini. Tidak. Koneksi di hotelnya dijelasin sama sama hotel. Iya. Selanjutnya pilihannya kita suruh buka task manager. Kemudian kita pilih ke detail. Nah di detail ini kita cari code-nya yang apa? Bukan code ya. ID ini kan dari ID 756, tapi pas di saya nggak ada 756. Adanya 704. Ya memang tidak ada Pak. Itu kan ya. Terus? Gimana Pak? Ya itu, jadi itu. Ya memang proses ID itu kan di komputer kan. Jadi memang tidak mungkin sama Pak. Proses ID itu berbeda di setiap komputer. Ya, oke, kemudian pilih salah satu kita pilih di sini. Ya pilih yang paling atas tadi atau salah satu lah, terserah Bapak. Halo, hilang. Koneksi putus ya? Iya. Sepertinya Iya, jadi ada tanda seru. Oke, mungkin oke. Jadi kalau kita lihat lab ini, harusnya kita menggunakan dua CLI ya. Yang pertama adalah command cmd.exe, yang kedua adalah PowerShell. Kira-kira ada yang tahu tidak bedanya CMD dengan PowerShell? Kenapa Windows menyediakan dua CLI? Kalau Linux kan cuma satu. Linux, PowerShell. PowerShell pakai Linux. Komennya sama. Berarti pakai seperti LS gitu. user biasa sama super user? Biasanya ini Pak, kalau PowerShell itu bisa menggunakan command yang universal gitu, artinya bisa Linux, bisa Windows juga. Kalau untuk yang command CMD itu kan cuman versinya Windows saja. Versinya Windows saja. Mungkin ada yang lagi yang tahu mungkin? Ada pendapatnya lain? Kalau kayak get, kayak tadi get help, apa get alias itu kan nggak ada di Linux ya. Iya kan? Iya, tidak apa-apa Pak Martanto. Jadi Windows tuh punya dua command line interface. Yang satu adalah cmd.exe, itu adalah bawaan emulator ya. Kalau dulu bukan emulator ya, itu sekarang adalah emulatornya untuk komen-komen yang dari disk operating system, dari DOS. Kan sebelum based on NT, Windows itu jalannya di atas DOS gitu. Nah, yang CMD itu rata-rata tugas-tugasnya adalah program-program yang memang masih kompatibel dengan disk operating system. Kira-kira seperti itu. Jadi komen-komennya itulah sebagian besar. Dan CMD itu dia tidak bisa dibuat script, ya, tidak bisa dibuat function. Sehingga yang ada hanya batch saja. Kalau batch itu berarti kan harus dari atas ke bawah. Kalau ada selections pun juga terbatas itu. If-nya pun juga terbatas. Kalau script kan lebih dahsyat ya, lebih bagus daripada itu. Dan dia bisa merangkaikan beberapa program sekaligus gitu ya. Bahkan sampai pada option-option program itu bisa dipakai dengan baik.
Nah, makanya PowerShell itu fungsinya untuk salah satunya adalah untuk otomasi di Windows. Dan banyak nanti serangan-serangan itu dia menggunakan PowerShell berbanding dengan menggunakan CMD. Nah, di PowerShell itu ada namanya commandlet. Bacanya CMD, tulisannya CMDlet ya. Commandlet itu commandlet ini yang ada di Windows di PowerShell itu ya tadi salah satunya adalah get alias get get child item. Nah, itu sebagai commandlet. Nah, commandlet ini hampir mirip seperti Linux ya, seperti commandnya Linux gitu. Banyak sekali optionnya juga banyak. Nah, makanya salah satu untuk melihat satu command itu punya option apa saja dan caranya seperti apa, kita pakai yang namanya get-help. Kalau di Linux kan kita pakai manual terus nama program commandnya apa. Nah, kalau di PowerShell nanti pakainya namanya get-help. Nah, kalau di lab kita hari ini gitu ya. Di lab kita hari ini itu di part 2 gitu ya. Di part 2 kalau kita jalankan dir di command prompt akan keluar hasilnya. Di PowerShell juga keluar hasilnya. Nah, kurang lebih sama. Cuma kalau di PowerShell kalau di commandlet tampilannya seperti di DOS gitu. Kalau di PowerShell tampilannya hampir seperti Linux. Jadi ada di sebelah kirinya itu ada file permission ya, atau folder permissionnya apa. Nah, di situ jadi lebih sesuai untuk file system NTFS. Ya kan kalau DOS kan dulu file sistemnya kan FAT gitu ya. Nah, jadi tidak ada yang namanya security system file permission dan lain sebagainya. Owner tidak ada di dalam file allocation table atau FAT file system. Tapi NTFS diadakan. Oke. NTFS singkatan apa? Ada yang tahu? New Technology. FS-nya? New Technology File System. Ya. Jadi itu yang dipakai oleh Windows saat ini ya. Windows sudah tidak lagi pakai FAT secara default. Tapi FAT itu tetap ada karena itu sangat populer ya. FAT itu kayak semacam file system yang sangat populer dan biasanya kayak perangkat-perangkat elektronik gitu ya. Mereka supportnya FAT dibandingkan dengan jarang yang support NTFS atau extended file system atau HFS plus rata-rata FAT. Jadi kalau kita kayak contohnya ada mesin fotokopi pakai USB-nya harus pakai FAT. Cuma masalahnya FAT itu ada keterbatasannya. Gitu. Jadi akhirnya dibuat teknologi-teknologi baru. Tapi kalau untuk keperluan transfer file dari satu device ke device yang lain, mungkin akan lebih aman kalau kita pakainya FAT. Oke, nah kalau kembali lagi ke dir berarti kan. Nah sebetulnya kalau di PowerShell gitu ya, dir itu sebetulnya komennya dia lain. Komen dia adalah get child item. Seperti yang didemukan Pak Martana tadi ya. Mungkin saya share aja di sini. Kelihatan Mbak Ibu? Aman, kelihatan. Kelihatan. Oke, kelihatan ya. Kekecilan nggak? Tidak Boleh kekecilan. lah. Nah, boleh. Properties kita fontnya kita perbesar jadi 20 lah. Nah. Oke, jadi kalau command prompt ini dir ya, kita lihat ya tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini tampilan DOS ya. Siapa yang masih pakai DOS di sini? Dulu. Jadi kalau lihat ini tampilan DOS seperti ini hanya tanggal, waktu, terus ini directory atau bukan dan lain sebagainya kelihatan. Ini di dalam user saya. Kemudian kalau di sini juga sama, keluarnya begitu, cuma bedanya di sini ada tambahan modenya. Kalau D ini berarti dikasih tahu dia adalah directory dan lain sebagainya. Nah ini perbedaannya. Cuma di apa namanya? Di PowerShell gitu ya. Sebetulnya dir itu adalah komen aja adalah get child item. Jadi ini alias, Jadi dir ini cuma alias. Jadi aliasnya dari get child itu adalah dir. Kalau nggak ada alias ini, kita nggak bisa nulis dir di komen.
PowerShell di PowerShell. Jadi kalau kita tahu command line-nya, kita bisa langsung ya get child item. Dan ini kita bisa pakai autocomplete tab seperti Linux. Walaupun command prompt sekarang sudah bisa juga sih ya, command prompt sekarang. Jadi kalau kita klik, kita buat tekan perintah dir dengan get child item, itu hasilnya sama. Itu yang diminta. Nah, dengan menggunakan PowerShell ini kita bisa bikin script menggunakan command line atau program-program yang lain. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kebetulan seperti yang dikatakan Pak Iqbal tadi, ada command net start ya. Command net start, ya, kalau biasa seperti ini. Ya. Di sini kita diminta untuk net start. Kalau net start itu untuk keperluan banyak lah, sehubungan dengan network gitu ya. Nah, salah satunya adalah menghasilkan routing table. Jadi untuk melihat routing table yang ada di dalam komputer kita. Biasanya kalau yang di dalam komputer kita, routing table itu hampir tidak banyak berpengaruh ya, kecuali yang paling atas nih. Ini menandakan gateway-nya di mana. Jadi kan ketahuan ya, gateway saya di 10, 26, 23, 254. Ini gateway kampus saya. Nah, interface saya, berarti komputer saya punya IP 10, 26, 23, 49. Nah, kalau yang ini untuk IP versi 6. Nah, kira-kira seperti itu untuk NetStart, ya kan? Terus NetStart sendiri pun bisa dipakai untuk melihat koneksi TCP, seperti yang Pak ini bilang. Yang kalau di dalam Windows tadi kita punya TCP viewer tadi. Nah, itu hampir-hampir mirip. Gitu. Namanya kalau kita minus H, gitu ya, Bapak Ibu akan melihat fungsi yang lain-lain, gitu ya. Makanya kalau tadi nanti kita akan tulis netstart minus upno. A itu artinya display all connection and listening port, ya kan? B itu artinya display the executable involved creating its connections and everything. N itu apa? N cari di sini. N itu display address and port number in numerical form. Jadi jangan pakai nama domain, ya kan? O artinya display the owning process ID. Jadi nanti akan kelihatan di sini ada display all connections, terus kemudian ada port number dengan addressnya dalam bentuk angka, bukan dalam bentuk domain, kemudian ada proses ID. Cuma masalahnya netstart ini, netstart upno ini tidak bisa dilakukan oleh user biasa. Jadi kita harus mengambil dengan cara yang menggunakan administrators. Dan as administrators, kita akan bisa lihat di sini. Apa itu? Perhatikan, ya kan? Di sini ada administrator, beda ya dengan yang tidak ada administrator. Walaupun kelihatannya tampangnya sama gitu ya, sama-sama biru, tapi di sini ada administrator, jadi membedakan. Dan masuknya pun beda ya. Kalau di sini masuknya ke home dir saya, user gitu ya. Kalau di administrator masuknya ke Windows System 32, jadi beda itu masuknya. Jadi kita di sini kita jalankan netstart upno. Tapi bagusnya dia ngeling ya dari sana ke sini. Historinya itu ngeling. Nah, kita akan lihat proses yang sedang berjalan di dalam komputer kita. Coba sekali lagi. Moga-moga hasilnya lebih bagus. Oke. Jadi kalau kita scroll, gimana nih? Saking banyaknya proses. Ya. Ini Webex juga banyak sekali kan, dia buka berapa proses. Nah, di sini kita ambil contoh. Nah, gitu kan. Nah, di sini protokolnya apa, ya kan? Berarti dari mana ke mana listening. Berarti sebetulnya svc host.txt ini, kalau listening itu berarti komputer saya itu sedang listening di port sekian, 135. Tinggal cari di internet port 135 itu apa. Gitu. Untuk keperluan Windows. Pasti ketemu. Jadi kalau Bapak, wah ini port apa nih ya? Port apa? Ini sebabnya kenapa? Terkadang kalau kita pakai Wireshark, kalau pakai Wireshark di komputer kita, walaupun komputer kita tuh nggak ngapa-ngapain, nggak ngirim apa-apa gitu ya, browsernya tertutup gitu, nggak ada koneksi. Kalau kita buka Wireshark, kita capture, langsung dia punya capturing banyak. Gitu. Sebab memang secara default Windows sendiri membuka beberapa hal. Nah kita lihat di sini, kita ambil TCP ini, ATM Managers, ini kan Webex ya. Jadi koneksi ada TCP dari tempat saya dengan port 1150, ya kan? Dikoneksikan ke 170, 133, 180, 43 pakai SSL, ya kan? Establish, berarti sekarang sedang establish.
ya kan? Dan ini proses ID-nya, dan ini nama programnya, nama filenya. Cuma kalau pakai Nestat ini kita nggak bisa ngeklik kanan terus melihat atmanager.exe itu ada di mana lokasinya, ya kan? Nggak bisa ngetahui di mana lokasinya. Harus dengan cara apa? Kita buka task managers, ya kan? Kita cari apa namanya proses gitu ya. Proses ID yang kita pengen cari nomor berapa tadi Pak? 15615. Nah, kita shortkan. Oke, 15612. Moga-moga masih ada. Nah, ini ada nih. Nah, ini. Kita agak kill ya. Kalau kill langsung selesai kuliah kita. Oke, nah, kira-kira seperti itu untuk lab yang kita 13.3.11. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ingin ditambahkan? Jangan bertanya aja ya, ditambahkan mungkin. Sebab ilmu saya juga terbatas Bapak Ibu. Mungkin ada yang bisa kita sharing bersama. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin? Komentar? Jangan saya salah dari penjelasan. Sebelum bertanya, tadi membandingkan antara ini Pak, Kemenkom dan PowerShell. Iya Pak. Keuntungan apa yang bisa, yang katakanlah yang cukup signifikan antara katakanlah kita menggunakan yang Comment tadi dengan yang PowerShell. Jadi kok keuntungan GetShell ya sama dengan dir, kan masih sama ya. Keuntungan apa yang bisa katakanlah kita sebenarnya gini Pak, comment itu sebenarnya legacy ya Pak ya. Legacy itu artinya udah tua gitu sebetulnya. Udah jarang orang yang make sebetulnya Pak gitu. Cuma ada beberapa hal ya yang orang-orang yang masih terbiasa dengan comment prompt. Dan ada program-program yang akhirnya masih dibuat di comment prompt itu. Cuma comment prompt itu yang CMD itu kelemahannya adalah kita nggak bisa bikin function di dalamnya. Terus nggak bisa bikin script. Nah, gitu. Jadi yang kita bisa lakukan adalah kita bisa bikin batch dan dengan urutan. Jadi kalau batch itu kan ngerjain dari atas ke bawah gitu. Terkadang kalaupun ada if pun juga if-nya sangat terbatas sekali gitu dan tidak fleksibel lah untuk melakukan sebuah proses otomasi gitu ya, atau proses ya otomatisasi pekerjaan. Nah, kemudian terkadang gitu ya, lebih seringnya sih ya, comment itu program itu terpisah dari Windows, Pak. Jadi program-program itu program-program yang terpisah dari Windows. Jadi contohnya gini, kalau saya mau katakanlah mau bikin new user gitu pakai comment CMD itu agak susah, memang mungkin malah nggak bisa ya, saya belum pernah nyoba sih gitu. Ya, atau clear recycle bin yang dicontohkan di sini ya. Clear recycle bin kan nggak bisa kita lakukan dari CMD. Tapi si PowerShell gitu ya, itu lebih terintegrasi dengan sistemnya Windows. Dan dia tidak menggunakan comment biasa, dia menggunakan comment-led namanya. Ya, contohnya tadi adalah get child item, get alias, get help. Nanti get apa memang get did. Nah, itu bisa. Jadi bahkan termasuk dicontohkan di situ adalah kita bisa meng-clear recycle bin. Membersihkan recycle bin. Biasanya kan kalau kita membersihkan recycle bin kan begini, klik kanan, empty recycle bin. Iya kan, Pak? Nah, di sini kalau menggunakan PowerShell, kita bisa meng-clear recycle bin dengan comment. Nah, artinya PowerShell itu dia bisa lebih terintegrasi dengan sistem operating Windows itu. Nah, sehingga kalau kita membuat perubahan, membuat otomatisasi dan lain sebagainya, bisa dengan cepat dilakukan di lebih powerful lah, bukan cepat, lebih powerful dilakukan di PowerShell berbandingkan dengan si comment.exe tadi. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada yang mau nambahkan? Iya, silakan. Luhur, ya. Bertanya. Ya, Pak. Silakan, Pak. Silakan, langsung ditanyakan saja, Pak. Di PowerShell itu masih bisa nggak membuat itu batch file seperti di comment? Sebetulnya
Ya kalau batch file itu kan dia berurut begitu ya. Itu ya sama dengan script ya Pak ya. Jadi kalau ya tentunya dalam bentuk script gitu. Cuma kita ngurutin dari atas aja. Tapi masih bisa, ya? Masih Masih bisa. bisa. Masih bisa. Masih. Model script tapi model batch gitu ya. Bisa. Ya, batch. Ya. Oke, makasih Pak. Sama-sama. Terbiasa pakai batch ya Pak ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak kita masuk yang terakhir ya hari ini, yaitu yang mana itu? 3312 ya Pak ya? 3312. Oke. Berarti grup berapa nih? 3313. Oke, 3313 grupnya 14 sampai 18. 14 sampai 18. Ya. Mungkin ada yang mau volunteer, sukarelawan ya. Silakan Bapak Ibu yang di grup Oke lah. Ya, 14 sampai 18. Pak Primantara, monggo silakan Pak. Ini karena tadi kita lama mencari ini Pak, mencari filenya. Labnya. Ini adalah tadi sudah kita kerjakan itu kira-kira di part satunya. Jadi tujuannya ini adalah kita mengaktifkan untuk memonitor performa dari Windows. Nah, beberapa hal di sini adalah berhubungan dengan network. Jadi untuk memonitornya kita mengaktifkan yang pertama itu hanya sekedar untuk mengaktifkan ini internet connection. Ini karena sudah kita aktifkan, sebelumnya belum ada incoming connection. Ini artinya mungkin komputer kita itu bisa menjadi seperti router di tengah-tengah antara menjembatani antara satu network dengan network yang lain. Nah, yang tadi disampaikan di part 1 adalah kita membuka ini dulu tadi, mengecek connection-nya. Ini saya sebenarnya belum ada ini. Ini kita aktifkan di sini. Saya asalnya adalah seperti ini. Network connection saya itu ada 4 ya. Kemudian kita menggunakan administrative tool, kemudian performance monitor. Ini kita melihat performance dari networknya. Ini performance monitor di sisi apa yang tadi ya? Maaf, network atau CPU ini? Ini performance monitor. CPU ya Pak ya. Tadi saya melihat di sini performance dari prosesor ya CPU. Kemudian ini dengan administrative tool. Kemudian dengan administrative tool juga tadi kita diharapkan untuk membuka ini. Saya kebetulan saya cari dengan perintah yang ada di 13 ini tidak sama dengan di komputer saya gitu loh. Saya pakai Windows 10. Kita mencarinya administratif itu langsung kita ketik saja. Ketik di command prompt administratif tool. Jadi langsung kita gunakan administratif tool di sini, muncul administratif dan kita tinggal pilih saja di sini. Tidak menggunakan kontrol panel seperti yang disampaikan di lab itu. Tidak apa-apa. Ya. Asal jadi kita pilih tadi performance monitor tadi yang barusan saya sampaikan itu melihat CPU. Kemudian yang langkah berikutnya ada kita mengaktifkan network dengan mengklik yang service ini, memilih dari service. Kemudian dari service ini ada routing di sini. Dipilih yang routing ini routing dan remote access. Ini kita aktifkan. Jadi kita pilih dulu. Tadi sebelumnya ini adalah disable, kemudian kita aktifkan dengan manual, kemudian kita start. Nah, dengan start ini dia akan membuat koneksi baru ini, incoming connection ini. Saya belum mencoba ini apakah koneksi incomingnya itu dari menggunakan WiFi atau menggunakan Ethernet. Jadi hanya menyiapkan ini saja.
Gitu, saya mungkin tidak bisa komentar banyak karena tadi belum sempat menyelesaikan part satunya ini, mencari ini. Coba-coba. Jadi sambil melihat di monitor. Monggo, mungkin Terima kasih Pak Pak Luhur Zak. bisa membantu. Nah, mungkin yang lain dulu, karena ini labnya belum sampai separuh nih. Dia terang apa Ya, komentar. ini tadi kita berhenti di sini soalnya. Oke, dari grup lain. Baru separuh, baru bab 1. Mungkin yang intinya itu mungkin ada di part 3-nya. Jadi belum sempat ini. Silakan, Monggo, kita yang tunggu dari grup lain dulu. belum bisa dibantu mungkin. Ya, mungkin saya bisa coba saya share, bantu, boleh ya, Mas? Pak. Iya, monggo saya matikan. Dari grup 18 sama sih tadi cukup lama nyari labnya. Saya coba share screen ya. Jadi yang pertama itu kita diminta untuk membuka Windows Administrative Tools. Jadi saya cari ketemu ini ada beberapa program ya. Ada performance dan sebagainya. Nah, yang pertama diminta adalah membuka performance monitor. Ya. Nah, di sini ada performance monitor. Kemudian ini sama sih masih step awal ya. Kemudian diminta membuka lagi tadi service ya. Di service itu ada routing and remote access. Nah, di sini defaultnya kan mungkin kalau nggak disable ya otomatis delete. Kelupa. Kemudian kita mau memonitor ya, proses ketika komputer kita digunakan sebagai router. Nah, tadi saya coba pas awal ya, sempat saya coba tadi performanya cukup meningkat ya. Ini saya belum saya start. Nanti kemudian kalau terlalu panas mungkin koneksinya putus, jadi saya coba seperti itu Pak. Tadi routing and ini ketika saya start Jelek ya? Nge-lag semua? Tahu saya ini yang lag. Saya juga nge-lag. Mendengar Pak. Terputus mungkin. Pak Ahmad Sabeki. Ya, jadi terputus karena komputer saya yang resource-nya pemakaian resource-nya terlalu banyak loh. 100%. Nah, jadi sampai WebEx-nya yang nge-lag ya. Ini setelah saya stop, ini sudah saya stop tadi routernya, routing environment access-nya sudah stop. Ini baru bisa muncul lagi. Itu yang awal ya. Kemudian di sini ada di part 2-nya itu ada masih di administrative tool, ada di mana administrative tool ada beberapa
program lagi, yaitu komputer manajemen. Oke, kalau ini performance monitor ada di ini performance monitor. Nah, ini bisa kita lihat dalam bentuk histogram atau report. Nah, seperti ini beberapa penggunaan prosesornya dari waktu ke waktu. Kemudian tadi ada yang bagian kedua itu saya baru nyoba tadi sih. Ada komputer manajemen. Komputer manajemen itu ada di sini, komputer manajemen. Saya buka tadi. Oke. Kelihatan ya. Nah, ini belum baca lebih detail lagi sih. Kita cuma melihat event-event yang terjadi ya, di lognya Windows ya. Sistem. Ini ada beberapa warning kalau di error dan sebagainya. Ini remote access yang tadi. Sementara sampai itu sih ya, mungkin yang lain ada masih di performance monitor nanti kalau yang bagian ketiga. Saya belum nyoba semuanya. Baru sampai situ bagian 2. Kalau yang bagian itu masih di sekitar administratif tool ya, tools yang di situ. Iya. Oke. Ya, terima kasih Pak Firmantara dengan Pak Ahmad Sabik ya. Ya, untuk yang 3.3.13 itu tujuannya kan sebenarnya gini, di modul 3 ini kan berhubungan dengan Windows gitu kan. Dan harapannya bukan untuk menjadi seseorang itu jadi expert di Windows, tidak. Tapi untuk memberitahu kepada murid-murid bahwa di Windows itu sistemnya seperti ini, caranya seperti ini, dan ini ada tools yang kita bisa pakai dan terkait dengan keamanan nanti. Nah, salah satunya adalah di sini adalah bagaimana kita memonitor, melihat memonitor sebuah performance atau aktivitas. Kayak kan di part 1 kita diminta untuk monitor ya, monitor performance prosesor, atau mungkin kita bisa memonitor hal yang lain. Terus kedua di part 2 kita akan diminta untuk melihat log gitu. Jadi operating system itu pasti ada lognya. Nah, dari situ menggunakan event viewer. Dari yang computer management itu kan ada bagian yang namanya ada task scheduler, ada yang event viewers. Nah, di situ kita diminta untuk melihat yang event viewer di bagian Windows log. Jadi lognya Windows. Karena ada 2 bagian ya. Ada bagian Windows log dengan application and security log. Kalau dilihat ya di gambar lah. Di gambar itu di halaman 48. Gambar halaman 48. Ada paling atas ada gambarnya. Memang satu-satunya gambar itu di halaman 48. Dari situ kita diminta untuk melihat event viewers. Event viewers untuk sistem. Jadi kita melihat di Windows log bagian sistem. Nah, di situ akan kelihatan semua log-log apa saja yang terjadi di situ. Yang memberikan sifatnya information biasa sampai kepada yang sifatnya warning. Jadi kalau di bagian sistem itu sebelah kiri itu ada kayak lingkaran gitu ya, lingkaran. Kalau lingkarannya warnanya putih itu biasalah. Kalau warna merah berarti itu sudah kritikal. Kalau warnanya kuning ya tengah-tengah lah, kira seperti itu. Nah, nanti kelihatan di situ. Nah, mungkin gitu ya, mungkin di apa namanya di SOC gitu memang tidak akan terlalu sering dipakai. Gitu. Tapi at least paling tidak student kita akan tahu bahwa oh ternyata ada log system. Jadi salah satu tempat untuk mengambil informasi yang diperlukan oleh SOC, terutama log sebuah sistem operating system Windows, ya kita bisa melihatnya dari event viewer. Terus yang terakhir tadi, yang part ketiga, itu tentang performance monitor. Jadi kalau kita tadi cuma milih gitu kan kita melihatnya apa? Melihatnya performance prosesornya berapa persen terpakai. Gitu kan. Tapi di performance monitor itu kita bisa membuat kayak semacam daftar apa yang pengen kita lihat.
Nah, makanya di part 3 itu yang kita minta adalah kita membuat semacam user define performance monitor gitu ya, untuk melihat yang memori gitu ya, untuk melihat memori berapa megabyte yang tersedia. Nah, di situ kita bisa memodifikasi, custom apa misalnya. Jadi membuat buatan kita sendiri gitu ya, performance apa yang ingin kita monitor. Entah memori kah, entah disk atau network atau prosesor dan sebagainya bisa kita pilih. Kemudian kita bisa simpan gitu. Nanti di dalam hasilnya disimpan di dalam satu file. Nah, di sini contohnya filenya adalah dalam bentuk CSV kan. Kita bisa buka, kemudian kita bisa lihat hasilnya seperti apa. Nah, itu contoh yang ada di sini. Nah, kebetulan memang kita tidak akan menggunakan ini mungkin di SOC gitu ya. Tapi paling tidak student kita atau peserta ini tahu bahwa di Windows itu ada aplikasi yang berhubungan dengan monitoring, berhubungan dengan log, kemudian ada yang PowerShell tadi untuk scripting, yang kemudian ada tools lain untuk melihat koneksi dan proses. Itulah kira-kira lab yang perlu kita ketahui di modul 3. Ini kalau didemokan agak lama nih, lebih dari, memang agak lama. Kemudian saya juga takut juga performance komputer saya juga ngedrop. Kalau dijalankan sendiri masih oke ya, tanpa Webex. Webex ini lumayan berat. Oke. So, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Pak Vidi. Skip, Pak, skip. Ya, skip. Oke, baik. Kalau ada pertanyaan, berarti mungkin karena waktunya juga sudah jam 10 lebih 7 menit. Mungkin kita cukupkan dulu. Tapi sebelum dicukupkan dulu, mungkin saya ucapkan turut berduka buat yang teman-teman yang di daerah NTT ya, yang mungkin ini saya nggak ngeliat Pak Putu nih. Pak Putu apakah juga ikut terdampak atau tidak nih? Nah, ini mudah-mudahan aman-aman saja. Mas Vidi, suaranya kurang dekat mic-nya. Oke, jadi mudah-mudahan rekan-rekan kita yang sedang terdampak bisa selamat, sehat walafiat juga, keluarganya juga aman-aman saja, dan mudah-mudahan yang sedang terdampak juga bisa pulih kembali. Baik, untuk hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama. Jangan lupa ya, besok app-nya sudah ini ya, sudah diinstal ya Bapak Ibu. VirtualBox-nya sudah ini, VM-nya sudah diimport. Karena kita masuk Linux besok insya Allah. Ya, baik. Jadi mohon diingat Bapak Ibu, pesan dari Pak Luhur tadi. Jadi kita ketemu lagi besok di waktu yang sama, terus kemudian mungkin juga akan ada sesi yang sama seperti hari ini, jadi breakout session lagi, di mana nanti Bapak Ibu yang mencoba dan kemudian demokan ke teman-teman yang lain. Jadi saling sharing dan saling mencoba. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, khususnya pada Pak Luhur. Terima kasih juga untuk sharing session hari ini. Kita insya Allah kembali bertemu esok hari. Terima kasih saya ucapkan. Dengan ini saya tutup. Hukumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumat bersama warahmatullahi wabarakatuh.